Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, saatnya Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Kawan Rasika, tema kita pagi hari ini menumbuhkan kesadaran hukum pemilu masyarakat menuju pemilu yang cerdas, integritas dan partisipatif ya. Kawan Rasika kalau mau ikutan gabung atau nanti mau nanya-nanya juga boleh lewat WA di 08564773111 atau bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official, kemudian Facebook dan Instagram Rasika ya. Kemudian juga live bersama Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan narasumber kita yang hadir ini luar biasa, kelihatan seger banget ya. Dari tadi senyum-senyum, lagi bahagia, dompetnya lagi tebel. Cuma kan jalannya tadi kayak megal-megal. Jumat Kliwon Mas. Jumat Kliwon. Ya, ada Mas Fatkudin, Kadip Hukum KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Mas Fatkudin. Pagi Mas, alhamdulillah. Manggilnya berarti? Mas Fat boleh. Mas Fat ya? Ya boleh. Mas Fat boleh, Mas Fat boleh. Ya, oke kawan Rasika, kita mau nanya-nanya seputar ini tadi pemilu yang cerdas, integritas dan partisipatif. Mungkin sebelum ke yang lebih detail, mungkin bisa dijelaskan itu pemilu yang cerdas itu gimana, integritas dan partisipatif. Ya, terima kasih Sobat Rasika yang kami banggakan dan kami cintai. Tema kali ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum pemilu masyarakat menuju pemilu yang cerdas, integritas dan partisipatif. Ada tiga kata kunci, yaitu cerdas, berintegritas dan inspiratif. Partisipatif. Cerdas di sini adalah bagaimana kita menjadi seorang pemilih saat pemilu itu bisa memilih hak pilihnya dengan bijak. Kita kenal dengan calonnya masing-masing, visi misinya, program kerjanya. Itu adalah bagaimana kita menjadikan pemilu itu cerdas. Jadi pemilih yang cerdas itu nggak mudah diiming-imingi oleh angka yang biru ataupun yang merah, gitu ya. Apalagi yang tidak berangka, gitu ya. Oh, iya. Artinya begini, pemilu itu adalah bagaimana kita memberikan pemahaman yang lebih kepada calon pemilih agar mereka itu tidak hanya memilih saja, tetapi program kerjanya juga harus tahu, visi misinya juga harus tahu. Kemudian bagaimana dia memilih orang yang tepat juga harus tahu. Nah, untuk tahu itu kita bisa mendapatkan caranya gimana? Makanya di KPU itu ada wadah yang untuk bagaimana biar pemilih itu tahu, dengan cara membentuk pemilu yang cerdas itu, mesosnya kita jalan, sosialisasinya kita juga jalan terus. Walaupun tahapan semacam ini kita sosialisasi so must go on gitu. Iya, karena memang benar ya kawan Rasika. Jadi kita harus tahu lewat medianya dari KPU Kabupaten Pekalongan atau websitenya, sehingga suatu saat ketika kita banyak pilihan itu kita bisa kira-kira kira-kira tokoh masyarakat yang mau kita pilih atau siapa aja, kita lihat ini tidak seperti memilih kucing dalam karung kan. Iya, karena yang terjadi kan bisa jadi saat ini orang milih nggak tahu apa-apa, yang penting milih, apalagi ada yang mengarahkan untuk milih. Itu jadi harus jadi pemilih yang cerdas, harus tahu latar belakangnya. Jadi bagaimana menjadi pemilih cerdas itu pemilunya sendiri harus kita buat cerdas oleh KPU sebagai penyelenggara. Jadi KPU harus bikin flyer-flyer terkait bagaimana mencerdaskan pemilih itu dengan baik. Kalau hanya sebatas KPU itu hanya menerima pencalonan, kemudian pemilih itu mencari tahu sendiri kan juga kasihan. Jadi bagaimana kita itu membuat pemilu itu sudah cerdas sendiri, kemudian agar pemilih-pemilih itu bisa memilih dengan cerdas. Ini cerdas dalam memilih, karena bisa jadi yang S1, S2 nggak cerdas, artinya nggak mau tahu, yang penting sudah milih, aku udah partisipasi. Padahal nanti pilihannya bisa keliru, ya kan? Betul. Oke. Terus kemudian yang kedua, berintegritas. Di sini integritas di sini adalah kualitas dan keabsahan pemilihan umum itu, prosesnya itu harus dijamin secara adil, transparan, kemudian sesuai dengan standar demokrasi yang ada. Ini mencakup dengan
bebas dari electoral fraud ataupun kecurangan, kemudian ada pengelolaan yang baik, kemudian ada profesionalisme penyelenggara. Ini hal-hal yang kita buat agar pemilu itu benar-benar berintegritas. Penyelenggaranya baik, proses kegiatannya juga baik, kemudian administrasinya juga harus baik. Itu bagaimana kita membuat pemilu itu berintegritas. Kemudian yang ketiga adalah pemilu partisipatif, pemilihan umum atau pemilu yang menekankan pada terlibat aktif masyarakat dalam setiap proses pemilihan. Mulai dari persiapan, pencalonan, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, itu benar-benar masyarakat itu aktif dan juga berpartisipatif dalam kegiatan pemilu. Jangan sampai kita hanya menyiapkan kemudian melaksanakan tanpa memberikan sosialisasi bagaimana pemilih itu bisa menjadi seseorang pemilih, mengikuti segala sesuatu aturan yang ada, kemudian mulai dari proses awal sampai dengan akhirnya tidak melibatkan pemilih yang ada di Kabupaten Pekalongan. Iya, artinya mungkin partisipatif itu enggak sekedar dilibatkan agar nanti milih datang pada saat hanya itu, tapi itu juga aja. Untuk fungsi mengawasi juga. Betul, ya mungkin pengawasan internal juga bisa, kemudian ditambah lagi mengajak bahwa misalkan ada orang-orang yang belum menjadi pemilih dengan usia 17 tahun ataupun sudah menikah, itu bisa dijadikan yuk kita daftar sebagai pemilih dengan lewat KTP misalkan, karena saat itu belum dicokli dan seterusnya. Iya, karena proses demokrasi itu ya kalau anak SMA itu udah mulai di lewat pemilihan ketua OSIS gitu ya kan, harus banyak melibatkan juga kan siswa-siswa ya kan. Nah, termasuk ini misalnya tetangganya belum datang misalnya, ayo teko eman-eman teko ini KPU udah menyelenggarakan susah payah gini biar pemilu berkualitas dan kuantitasnya tuh makin naik, kualitasnya makin bagus. Ayo sebagai warga negara, ayo. Nah, termasuk itu partisipatif ya. Betul. Ya, oke, luar biasa dia kawan Rasika. Bagaimana untuk peran divisi hukum sendiri dalam pengawasan KPU dalam memastikan pemilu itu berjalan sesuai dengan koridor hukum? Oke, menurut saya pemilu dikata secara hukum dari divisi hukum bahwa pemilu ataupun pilkada Kabupaten Pekalongan itu bisa sukses ketika no mistake, zero accident. Artinya no mistake, tidak ada kesalahan. Zero accident itu berarti nol kecelakaan ataupun masalah. Artinya begini, ketika kita sudah menyiapkan terkait dengan beberapa hal, kemudian melaksanakan pengawasan tiap proses-proses pemilihan ataupun pilkada, itu diharapkan tidak ada kesalahan dan nol permasalahan yang muncul. Itu menjadi catatan pada pilkada di Kabupaten Pekalongan. Walaupun kemarin itu di grassroots ataupun yang lainnya itu ada sedikit-sedikit hangat, tetapi sampai dengan sekarang penetapan tidak ada sengketa yang dilakukan, yang disampaikan oleh calon ataupun paslon ataupun masyarakat terkait dengan proses pilkada yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ya, baik pilkada ataupun pilihan pemilu yang tadi. Sebelumnya juga alhamdulillah enggak ada sama sekali. Ini luar biasa, berarti penyelenggaranya juga patut kita acungi jempol karena enggak ada masyarakat juga ya kan. Iya. Jadi memang karena melibatkan banyak stakeholder juga ya kan, enggak cuma KPU mungkin. Tidak hanya KPU. Iya. Semua lapisan masyarakat, tidak hanya KPU, tidak ada internal KPU, tetapi seluruh seluruh eksternal itu kita juga harus sinergi, mulai dari Bawaslu, kemudian Disdek Pilkada, kemudian Kejaksaan, TNI Polri itu kan pasti. Dukcapil juga Dukcapil, ya. Bahkan PLN kita juga kerjasama. Kenapa? Bagaimana kerjasama dengan PLN? Saat mungkin belum banyak yang tahu. Saat pungut dan hitung di tanggal 27 November kemarin, kita memastikan bahwa ketersediaan listrik di Kabupaten Pekalongan itu tidak ada pemadaman. Iya. Kan? Kalau ada pemadaman, masih pemungutan dan penghitungan, itu nanti repot. Ya, apalagi rekapitulasi di tingkat kecamatan, misalkan di tingkat kecamatan dijadwalkan tanggal 10 bulan Januari misalkan, ataupun 10 Desember, kemudian 10 Desember itu pas ada pelaksanaan pemeliharaan jaringan, kan repot. Oh, berarti koordinasi dulu, jangan ada penghitungan ini, jangan sampai ada pemeliharaan jaringan, listrik. Betul. Kalau misalnya
ada ya semacam bencana hujan deras itu. Ini mereka ada sudah antisipasi. Diesel pakai diesel. PLN itu sudah menyiapkan diesel ataupun apa namanya. Nek bahasanya diesel itu kan merek ya. Apa sebetulnya? Ya mesin diesel lah. Ya, mesin itu. Genset, generasi genset untuk disiapkan di KPU selama beberapa minggu itu mereka sudah siap standby. Oh, ada di KPU ada. Di KPU ada dan disiapkan untuk kalau yang di tingkat PPK disiapkan. Tingkat PPK juga disiapkan. Artinya ketika ada pemadaman listrik yang bencana dan seterusnya, mereka langsung bisa tanggap untuk bisa mengirimkan ke sana untuk bisa melanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Iya, karena yang pertama itu kan lebih aman, udah ditulis tangan dulu ya, tetepan ya, nggak langsung dimasukin itu ya. Artinya ketika listrik padam pun kita masih punya datanya itu ya, tinggal cuma ngulang lagi mungkin ya kalau belum di-save. Kemarin itu kita menggunakan full untuk Sirekap, Mas. Jadi Sirekapnya itu langsung memasukkan di aplikasi, langsung muncul. Kita koreksi dari apa namanya tingkat Sirekap tingkat TPS masing-masing. Jadi semuanya terintegrasi mulai dari bawah sampai atas itu sama. Jadi listrik itu menjadi poin penting, maka kesuksesan KPU tidak hanya karena sendirinya KPU, tetapi banyak stakeholder, banyak eksternal yang dilibatkan, termasuk PLN tadi. Iya, mungkin tahu ya, nggak sampai dipikirkan. Mungkin dinas kesehatan juga kali. Termasuk dinas kesehatan. Selama satu minggu rekap di KPU Kabupaten Pekalongan, dinas kesehatan itu juga standby di kami ketika ada permasalahan kesehatan, membagikan obat kepada masyarakat, kemudian kepada penyelenggara itu untuk bisa memastikan mereka itu betul-betul mulai dari pendaftaran sebelumnya, pendaftaran sebagai PPS ataupun PPK, dicek golongan gula darahnya berapa, kemudian kolesterolnya ada atau tidak. Iya. Oh iya, dicek ya. Kalau saya pengennya tuh cash, di langsung adem ya. Bukan giro ya, bukan giro, biasanya mundur. Oke, kawan Nasika, menarik sekali ya. Jadi yang terlibat di dalam pemilu itu banyak banget ya, PLN, Dinkes, semuanya terlibat. Oke, nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras Berpalekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU August Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap,
Iva Rosita bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Iya, ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, kita masih bersama narasumber kita, kawan Rasika, ada Mas Fatkudin. Beliau Kadif Humas KPU Kabupaten Pekalongan, dan tema kita menumbuhkan kesadaran hukum pemilu masyarakat menuju pemilu yang cerdas, integritas dan partisipasi. Ya. Tadi udah dijelaskan ya, yang pemilih yang cerdas itu yang kayak apa, kemudian berintegritas dan partisipatif ya. Ya. Oke, tadi kita terakhir sampai apa Mas ya? Berarti tadi sudah sampai di kita itu tidak bisa sendiri, tetapi butuh sinergi dengan pihak-pihak lain, termasuk Bawaslu dan sebagainya. No mistake, zero accident itu tidak serta-merta karena KPU-nya dengan penyelenggara di bawahnya, tetapi semua pihak itu bisa membantu itu, termasuk masyarakat. Kalau misalkan semua gerbong wadah ini sudah bagus, tapi masyarakatnya tidak antipati terkait dengan pilkada, juga tidak akan menjadi sukses, kan begitu. Itu ya, Mas. Ternyata yang terlibat itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak banget enggak? Bukan banyak sekali ya. Kali kan satu kali ya. Iya. Satu kali itu kali Pencongan, kali Widuri. Dan ini masih banjir ya, masih rob ya. Masih rob, iya ya. Daerah rob juga enggak? Alah malah bahas rob. Ya, oke. Terus ini Mas, bagaimana nih KPU mendidik masyarakat tentang aturan hukum pemilu agar tidak terjadi pelanggaran? Iya. Kita aktif di sosial media, termasuk di media sosialnya KPU ada, kemudian ada di JDIH, medsos JDIH, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yang kita upload rutinnya tiap hari Rabu. Setiap ada regulasi-regulasi yang muncul di KPU RI, kita pasti upload di situ, di JDIH itu. Kemudian juga tidak kalah penting adalah tatap muka, sosialisasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat terkait bagaimana menjadi pemilih yang baik dan sebagainya. Itu saat tahapan itu rutin diadakan pas menjelang tahapan kemarin, kita laksanakan terus. Di mana aja tuh? Di sosialisasi itu kita mengundang 10 kaum minoritas, termasuk media, kemudian tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan, untuk bagaimana menjelaskan dan menjadi pengawas partisipatif terkait dengan itu. Kita juga kerjasama dengan Bawaslu terkait dengan bagaimana menjadi pemilih yang bisa menjadikan kesadaran hukumnya itu dikedepankan daripada ego dan nafsu belaka gitu, Mas. Ya, agar masyarakat tuh paham betul aturan-aturan aturan hukum sebagai pemilih ya. Betul. Iya. Termasuk kemarin misalkan di pilkada itu ada yang merusak APK, alat peraga kampanye, itu juga kami sampaikan di medsos itu. Kena pasal kalau yang bersangkutan itu kadang persaingan itu kadang dicoret-coret ataupun disobek. Itu sebetulnya kena pasal karena itu harus sosialisasikan ya. Sudah kami sosialisasikan di medsos kepada masyarakat pemilih maupun kepada peserta. Iya, betul. Iya. Itu adalah pidana sebetulnya. Iya, oke. Terus apa bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di Kabupaten Pekalongan apa itu? Untuk di pilkada Kabupaten Pekalongan sampai dengan kemarin kita laksanakan dan sudah selesai, itu secara umum itu tidak ada tiga hal ataupun tambah satu, yaitu 4 hal di PHPU sebetulnya. Yang pertama adalah pelanggaran administratif secara umumnya ya. Peserta atau pemilih? Bisa pemilih, bisa peserta. Misalkan peserta administrasinya itu adalah ada yang misalkan calonnya itu tidak layak sebetulnya ataupun tidak sesuai syarat, minimal SMA, kemudian tidak boleh pernah menjadi terpidana selama 5 tahun. Oh ya, aturan itu aturan itu. Tetapi alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan tidak ada hal itu. Kemudian yang kedua, kode etik juga kita tidak ada sidang kode etik terhadap penyelenggara sampai dengan sekarang tidak ada. Kemudian tindak pidana juga sampai dengan hari ini lewat KPU ataupun Bawaslu-nya tidak ada, walaupun mungkin kemarin ada yang mengajukan ke Polres dan seterusnya, itu di luar ranah KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara. Artinya hal-hal ini pelanggaran hukum pemilu yang ada di Kabupaten Pekalongan pilkada kemarin itu tidak ada sama sekali. Termasuk yang PHPU di MK, walaupun sekarang masih ada yang sidang,
Misalkan contoh kabupaten kepulauan apa namanya kemarin Mutong, kemudian kepulauan Talaut itu masih ada PSU sampai dengan sekarang. 90 pemilihan suara ulang masih ada. Masih ada. Nah, itu yang udah terpilih tetap dilantik kan? Kalau yang ada di register MK itu tetap menunggu putusan MK. Oh, nunggu putusan MK. Berarti contoh PJS contoh. ya, pejabat. Iya, berarti masih mungkin sedanya mungkin. Misalkan contoh di Kepulauan Talaut itu dari dua calon itu yang pertama itu PSU-nya hanya 2 TPS. 2 TPS ini contoh. Itu dibatalkan amar putusan oleh MK dengan mendiskualifikasi 2 calon itu. Kemudian PSU di seluruh TPS di kabupaten tersebut dengan batas waktu 90 hari. Jadi nanti sampai dengan 2 bulan yang akan datang itu, putusan kemarin tanggal 14, 3 bulan yang akan datang dari 14 Mei kemarin, itu masih ada pilkada. Jadi kita sudah fokus di sosialisasi dan pemutahiran data pemilih, mereka masih memikirkan bagaimana pilkada kembali. KPU sana berat juga kerjanya luar biasa. Iya. Nah, terus bagaimana nih KPU ini memastikan integritas dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara? Ya, untuk memastikan integritas dalam pemilu itu perlu sinergi dari berbagai pihak. Karena pengawasan itu tidak mungkin kita hanya bisa melaksanakan, tetapi mulai dari penyelenggara pemilu lain termasuk misalkan Bawaslu, kemudian ada peserta pemilu juga mengawasi kita, kemudian pengawas pemilu dan masyarakat. Ini menjadi bagaimana menjadikan proses pemilu itu jujur, adil, transparan, akuntabel, sehingga bagaimana penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu itu bisa diminimalisir. Tetapi sampai dengan saat ini memang hal-hal ini tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan. Walaupun ada yang mengatakan wah Kabupaten Pekalongan itu pilkada kemarin panas, tetapi sampai dengan hari ini tidak ada aduan apapun terkait dengan penyelenggara, hasil pilkadanya ataupun yang lainnya. Aman. Alhamdulillah. Di KPU ya. dan juga Bawaslu itu tidak ada yang sampai dengan putusan-putusan selanjutnya. Iya, enggak sampai kayak yang di kepulauan apa tadi? Talaut tadi, Barito ya. Utara itu. Nah, terus ini upaya KPU Pekalongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula nih. Pemilih pemula itu kan yang kebanyakan anak SMA ya. Gen Z kayak jenengan itu. Ya, saya Gen Z. Apa? Gen Z. Genset. Iya, maksudnya era kolonial ya. Ada yang milenial, ada yang kolonial. Saya yang kolonial. Gen Z ketika dihitung 30 tahun yang lalu begitu. Ya. Meningkatkan tadi partisipasi pemilih pemula. Ya. Saat pilkada kita gencar melaksanakan sosialisasi. Kemudian kita punya ambil daya tarik dari lomba TPS unik, lomba bagaimana menjadi voter yang baik dengan foto. Mereka melaksanakan pasca coblosan, menunjukkan jarinya sudah melaksanakan hak pilih, difoto di TikTok ataupun di IG itu dapat hadiah dan seterusnya. Oh, iya. Ya, meningkatkan. Kemudian sayembara mulai dari membuat logo ataupun jingle di KPU untuk pilkada KPU Kabupaten Pekalongan itu juga kita sampaikan. Kemudian ada lagi sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat lewat medsos juga penting, karena banyak di antara pemilih pemula itu juga melek dengan medsos itu. Iya. Walaupun sekarang HP, walaupun sekarang sudah tidak non tahapan, tetapi sosialisasi must go on. Jadi kita masih akan kerjasama dengan SMA, SMK, MA dan seterusnya untuk bagaimana menyadarkan pemilih pemula itu yang nanti di 2029 melaksanakan hak pilihnya itu bisa menjadi pemilih yang cerdas. Iya, jadi Mas Gogon tadi ya. Iya. Ya, oke. Kalau ini bagaimana nih cara KPU menangani hoax atau disinformasi pemilu yang dapat
mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Karena di media sosial kan tadi Iya, betul. pada pegang, pada tahu lewat medsos. Kadang betul. ada disinformasi. Ya, Karena keterbatasan mereka dalam literasi media itu kan taunya share, nge-share, Iya. bukan saring dulu tapi Iya. langsung nge-share. ya. Maka kita harus memanfaatkan teknologi itu dengan yang pertama itu menyaring dulu sebelum nge-share. Kemudian mengidentifikasi apakah itu betul atau tidak, kemudian menangkal disinformasi yang muncul. Kemudian kita juga mencoba menyebarkan narasi tunggal yang itu bisa menangkal narasi-narasi yang dimunculkan untuk hoax itu. Oh, berarti langsung antisipasi ketika ada hoax, Iya, misalkan langsung bergerak KPU iya, mengantisipasi. misalkan itu. ada beberapa hal, contoh misalkan di beberapa kesempatan, misalkan ini ada masalah ini, misalkan masalah umur belum kita sampaikan umur maksimal dan seterusnya, minimal dan seterusnya. Hal-hal itu bisa menjadi pengurang disinformasi yang mungkin diterima oleh masyarakat. Karena kita itu kan kemarin di Pilkada itu punya 2.786 tarleh yang punya medsos loh pasti. 10.367 KPPS di tingkat desa masing-masing itu juga punya medsos. Kita menyebarkan lewat itu saja. Ya, mereka punya kewajiban untuk menyebarkan termasuk informasi mensosialisasikan itu dan untuk mengantisipasi hoax-hoax yang beredar itu. Betul, Ya. Oke, luar biasa kawan Rasika. Nanti kita lanjutin lagi tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU August Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar Pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan.
Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menggelar pilkada pada 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Pilkada Serentak 2024 dengan slogan Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa ini menjadi momen penting untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang akan mengemban amanah rakyat dalam 5 tahun ke depan. Gelaran Pilkada Serentak tahun 2024 ini merupakan gelaran pemilihan lokal terbesar di dunia. Dengan semangat transparansi, partisipasi dan profesionalitas, KPU telah berhasil menggelar pemilu dan pilkada secara serentak dengan lancar, demokratis, dan berintegritas. KPU melayani. Malaikat berbicara pemilu santai lebih dekat yang bisa saksikan kawan Rasika lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official, IG dan Facebook Rasika, dan juga Facebook Live KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, kita masih bersama Mas Fakhuddin, ngobrol berpalekat. Tadi temanya menumbuhkan kesadaran hukum pemilu masyarakat menuju pemilu yang cerdas, integritas dan partisipasif. Ini seri pertama ya, nanti mungkin kalau waktunya nggak cukup berikutnya ya kan, karena memang kita selalu bersama KPU untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan KPU termasuk tahapan-tahapan atau kerja-kerja KPU ya. Tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 ya. Apal banget Mas. Oke, ini tadi mengenai keterlibatan masyarakat ini Mas. Ya, keterlibatan masyarakat ini, peran masyarakat terutama dalam pengawasan pemilu.
itu gimana KPU mendorong keterlibatan mereka? Ini Iya. kayaknya kaitannya dengan pertanyaan dari kawan Rasika, Mas. Ini juga lagi ngawasin juga mereka. Iya. Waktu itu. Assalamualaikum, saya Miftahul Jamil Pekalongan. Jamil sama-sama Ya, Jamil. Jamil, jarang mikir lama, sacet ya. Saya ingin nanya bagaimana cara menilai calon menepati visi misinya. Ya. Artinya kan itu sudah kejadian ya, cara sesuai nggak misi-misinya kemarin janjikan sekarang jadi ya kan. Padahal selama ini para calon itu, mohon maaf ini dari Miftahul Jamil, selalu main uang, membagi-bagi uang. Apa sebaiknya nggak usah dipilih semuanya aja ya. Terima kasih, wassalamualaikum. Ini masalahnya Miftahul Jamil, kamu udah nerima dari mereka semua terus nggak milih. Enak men. Ya, ini gimana nih Mas? Oke. Di KPU sendiri itu visi misi calon itu selalu kita tampilkan di publik. Ada termasuk ada kampanye, kemudian ada debat terbuka, kemudian ada pamflet yang kita sebarkan, bahkan di medsos juga masih ada. Itu bisa menjadikan prioritas masyarakat untuk bisa menagih janji ketika nanti pilkada itu siapa yang terpilih. Misalkan si A terpilih, kemudian visi misinya ini bisa di kan sekarang era keterbukaan media ya. Iya. Saya yakin semua pemimpin yang ada di Indonesia terutama itu ada beberapa yang mungkin sudah membuka link-link di IG medsosnya masing-masing untuk bagaimana mengingatkan apakah itu sudah sesuai dengan visi misi atau tidak. Cuma kemarin sempat ramai ya, diingatkan terus dijawab dengan adminnya. Iya. Jadi sekali lagi bahwa masyarakat itu tetap harus mengawal seluruh masa khidmat bupati, wakil bupati, kemudian gubernur, wakil gubernur, sampai dengan presiden dan wakil presiden. Artinya begini, pemilu yang cerdas itu tidak hanya bagaimana pemilih itu nyoblos saja, tetapi bisa mengawal keberlangsungan dan sesuai dengan visi misi yang mereka sampaikan. Itu adalah pemilih cerdas. Ya, jadi tidak hanya mereka dibutuhkan saat footernya saja, tetapi mengawal Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia lebih baik itu juga mereka harus ikut serta. Artinya mereka kayak bisa menagih janji ya, menagih janji. Tapi kalau Anda yang misalnya mohon maaf kalau suaranya udah dibeli, ya sudah selesai, nggak berhak nagih janji. Betul sekali, betul. Ya tapi partisipasi dalam pembangunan ya tetap kontrol itu masyarakat tetap harus ya. Jalannya rusak, tagih janji nih, katanya dalan halus rezeki mulus. Tapi kan pemerintah kan tetap skala prioritas dan sesuai dengan anggaran ya kan. Betul. Jadi sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar ya. Ya oke. Berikutnya nih, apa strategi KPU Pekalongan untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil agar mereka juga sadar hukum? Karena wilayah terpencil itu misalnya yang sulit sinyal, misalnya daerah atas ya kan, itu kan dalam bermedsos mungkin kurang ya kan, padahal sosialisasinya kan diantaranya selain tatap muka juga lewat media sosial. Gimana itu? Strategi yang tepat untuk menjangkau pemilih di masyarakat terpencil dengan pertama melibatkan kesesuaian dengan daerah tersebut. Misalkan di daerah tersebut itu ada kegiatan sukanya kok budaya ataupun sukanya misalkan ada hal-hal yang pegelaran wayang kulit dan seterusnya, kita bisa masuk sosialisasi ke situ. Kemudian yang kedua, karakteristik daerah tersebut itu seperti apa? Misalkan mereka suka dengan hal-hal yang mungkin pengajian, kemudian hal-hal yang mungkin bisa menjadikan saat sepak bola dan seterusnya, itu kita bisa turun ke situ, kemudian bisa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk yang paling penting itu sebetulnya adalah dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Oh iya. Mereka itu kami lihat punya peran yang sangat penting, termasuk guru-guru di sekolahan juga sama. Kita juga mengundang guru pendidikan kewarganegaraan setiap SMA yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk bisa mensosialisasikan itu kepada anak didiknya, kemudian menularkan kepada keluarganya, masing-masing keluarga dan seterusnya. Tetapi yang paling penting lagi adalah pendekatan yang inklusif, karena setiap
daerah itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Lah, kemarin saat ada di PPK, PPS itu kita berikan keleluasaan, ada yang namanya rembuk warga. Rembuk ada warga, forum ya. warga itu bisa memberikan sosialisasi dan pencerahan terkait dengan bagaimana menjadi pemilih yang baik, menangkal hoak dan seterusnya. Karena itu setiap kemarin kita laksanakan. Desa itu kan ada petugas Betul. PPS-nya, Tadi sudah saya sampaikan berapa puluh ribu orang. Iya. KPPS, kemudian itu belum di Bawaslu-nya kan, masih di KPU-nya saja. Jadi mereka berkewajiban nggak pada saat pemilihan, tapi proses dan sosialisasinya diwajibkan untuk ikut terlibat. Iya, terlibat terus. Baik sebelum maupun sebelum sampai dengan mereka selesai. Mereka itu punya masa tugas 6 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah, itu laksanakan terus. Iya. Tapi jadi bukan teknis administrasi. Bukan, tapi ya. untuk yang non tahapan ini kita turun langsung karena kita sudah tidak punya PPK PPS. Jadi nanti kita tetap melaksanakan sosialisasi sampai dengan tingkat desa, kemudian di kerjasama dengan perguruan tinggi, pesantren dan seterusnya. Ini kita masih membuat program itu selama non tahapan, selama kurang lebih 2 tahun ini kita berjalan terus untuk sosialisasi itu. Ya, terus tadi pelanggaran money politik mungkin yang dimaksud Mas Miftahul Jami itu, ini tanggung jawab siapa? KPU untuk pelanggaran itu kan mungkin proses penindakannya itu apa Bawaslu atau gimana? Oke, masyarakat biar tahu betul, KPU kok kesannya mohon maaf kok membiarkan, padahal udah ngantisipasi dengan sosialisasi, ya kan? Nah, terus kok tetap ada pelanggaran, orang tahunya kan sebagian besar KPU, padahal ini tanggung jawab Bawaslu. Itu Bawaslu. Penyelenggara itu ada 3. KPU itu adalah penyelenggara terkait dengan teknis dan juga pelaksanaan. Bawaslu itu adalah terkait dengan penyelenggara pemilu ataupun pilkada, itu terkait dengan bagaimana mengawasi kinerja KPU, peserta, kemudian hal-hal yang lain yang diduga menjadi pelanggaran itu. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah DKPP. DKPP itu mengawasi kami, KPU dan juga Bawaslu termasuk dengan edhot-edhotnya sampai dengan bawah. Oh iya, DKPP itu apa? Dewan Kehormatan. Ayo Bapak. Dewan Kehormatan. Itu Pak Men atasan teman saya tuh ada tuh yang pusat itu ya. Edi Lugito atau siapa itu? Dari itu ketua DKPP. Ya. Jadi terkait dengan pelaporan pelanggaran hukum pemilu sendiri itu adalah tugas dari mitra kami yaitu Bawaslu, yang nantinya KPU pasti akan diberikan diberikan tembusan jika memang itu menyangkut dengan kami KPU. Misalkan ada penyelenggara kami yang tidak sesuai dengan peraturan, penyelenggara kami yang tidak netral dan seterusnya, pasti akan disampaikan. Tetapi kalau itu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun peserta pilkada, maka mereka akan memberikan rekomendasi kepada kami agar kami bisa misalkan memberikan peringatan, diskualifikasi bahkan terkait dengan calon-calon tersebut. Itu hal-hal yang dilaksanakan, kewenangannya ada di Bawaslu. Iya. Terus bagaimana KPU ini bekerjasama dengan instansi lain? Tadi Bawaslu. Ya. Terus seperti kepolisian kan juga kerjasama kan? Betul. Untuk menegakkan hukum pemilu. Iya. Kan Bawaslu tadi mengawasi KPU, pelanggaran-pelanggaran. Terus kan tentu kerjasama dengan pihak kepolisian ketika terjadi pelanggaran hukum, baik untuk peserta, penyelenggara mungkin, atau dari masyarakat pemilih. Ya, kalau TNI, Polri itu berarti ada di satuan khusus namanya Gakumdu. Itu mitra kerja dari Bawaslu untuk bagaimana melaksanakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi KPU itu fokus di sosialisasi, persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi tingkat akhir. Bagaimana mendorong pemilu itu biar terlaksana dan tercipta dengan baik tanpa masalah apapun, dan diawasi oleh Bawaslu itu. Jadi kita itu hanya ada di rel itu. Jadi untuk yang pelanggaran-pelanggaran itu ada di Bawaslu dan Gakumdu. Nah, tadi di KPP sendiri kami sampaikan bahwa singkatannya adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi DKPP itu mengawasi kami di KPU dan juga Bawaslu sendiri. Jadi kita tidak bisa serta-merta sak penake dhewe karena kita punya kode etik yang harus dijaga, dan ketika kita melanggar itu ada DKPP yang bisa memutus kita apakah
dipecat ataupun peringatan terakhir dan seterusnya. Iya. Oke. JKPP itu yang ngawasi siapa ya? Cuma harus ada yang ngawasi, kerja itu kan harus ngawasi. Iya, betul. Ya, mungkin diawasi CCTV kali ya. Ya, apa pesan utama atau ini closing statement? Ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada kawan Rasika agar pemilu mendatang ini masyarakat atau pemilih ini benar-benar cerdas, berintegritas dan partisipasi? Silakan. Iya. Agar pemilu ataupun pilkada itu berjalan dengan cerdas, integritas dan juga partisipatif, pemilih itu perlu memahami isu-isu lokal. Bagaimana calon itu, apakah visi misinya, kemudian program-programnya, kenali calon, kemudian kita ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Selain itu ada upaya untuk mencegah politik uang, nah ini ya, termasuk mensosialisasikan bagaimana pencegahan politik uang itu dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Artinya masyarakat itu harus memilih sesuai dengan hati nuraninya dan juga sesuai dengan visi misi calon tersebut, agar tidak terjadi permasalahan yang mungkin muncul adalah, wah ternyata yang saya pilih semacam ini tidak sesuai dengan visi misi yang saya inginkan. Nah, maka kenali dulu calonnya agar nanti menjadi pemimpin itu bisa sesuai dengan keinginan yang dipilih oleh masyarakat secara umum. Iya, oke. Jadi nggak perlu terpengaruh oleh money politik ya kan. Ya. Apalagi Mas Miftahul Jamil tadi ya. Gimana? Nah, aku udah nerima semua, apa nggak perlu tak pilih? Lah udah nerima. Mending nggak usah nerima, terus milih sesuai dengan hati nurani dan tentu lewat track record mereka yang betul. Visi misinya itu ada di media sosial KPU ya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Judin untuk hadirnya, untuk memberikan pencerahan kepada kawan Rasika dan juga termasuk saya dan teman-teman ya. Kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat bersama narasumber kita Mas Fathudin, Kadif Humas KPU Kabupaten Pekalongan. Sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman di KPU. Siap. Lancar dalam tugas, lancar dalam banyak hal, rezeki juga lancar, kerucuk dan jangan lupa berbagi. Siap, amin. Ada bakso lewat di depan. Lewatnya kenceng ya, sudah telat ya. Oke, terima kasih Mas Fathudin untuk hadirnya. Dan kawan Rasika, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras. Saya Jamil Suka pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.